Saya ini dari Kristen juga. Saya mau bertanya, ya kan sekarang lagi viral ada Murtading yang dari Aceh yang sementara ini beliau menjelaskan tentang seperti tadi Bang Suma sampaikan bahwa uh, istri dari Muhammad itu dia lebih dari satu. Dan beliau jelaskan itu, tapi sekarang beliau disalahkan itu bagaimana? Seperti begitu. Saudara, itu satu dari beberapa banyak yang beliau lontarkan dengan nuansa kebencian. Tapi yang membuatnya tertangkap itu adalah ketika beliau mengatakan beliau membangun gereja di Aceh. Lalu beliau memakan babi dengan menggunakan ayat-ayat dalam Al-Quran dan juga ucapan-ucapan yang hanya ada di dalam Islam. Dan pada saat itu beliau dikenal sebagai seorang murtadin. Dan juga memang dia adalah penghujat. Saya beberapa kali berdebat sama beliau. Ada kurang lebih 5 atau 6 kali saya berdebat dengan beliau. Si mencerdaskan ini. Tapi ilmunya nggak ada. Nihil. Beliau nihil ilmu. Sekira tersadarkan, begitu. Oke, siap. Iya, tersadarkan. Iya, tersadarkan, betul. Siap Bang, oke saya paham sekali. Terus apa satu yang saya mau tanya lagi, apa namanya, seperti yang Ustadz Abdul Somad sampaikan itu, apa kita di kaum muslim itu harus istrinya sampai 4 begitu, itu betulkah atau bagaimana meleset begitu? Justru di dalam Al-Quran itu, hukum beristri itu fawahidah, cukup 1. Itu di dalam Al-Quran itu. Bahwa apa yang terjadi di dalam Islam jelas dikatakan oleh Al-Quranul Karim, fawahidah. Surah An-Nisa ayat 3. Cukup 1. Karena kamu tidak akan mungkin bisa adil. Kenapa kemudian Islam diberi kelonggaran? Kalau Islam itu dibatasi 4, agama lain itu tidak dibatasi. Tidak ada di dalam Bible, mulai dari data kitabnya orang Yahudi sampai kitabnya orang Kristen, itu tidak ada perintah kepada jemaat cukup 1 istri. Nggak ada dalilnya itu. Saya sudah 18 tahun mengkaji Bible, saya belum pernah temukan ada perintah kepada jemaat Kristen cukup 1 istri, itu nggak ada. Kecuali di Islam. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Kenapa? Berarti Ya, silakan. Pak Abdul Somad sampaikan ini meleset ini. Apa kata guru saya? Beliau kan Apa? sampaikan Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran memang ada perintah nikahilah, nikahilah. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahidah. Nikahilah 2, 3 atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Oh, siap. Kata Quran, zalika adna alla ta'ulun. Ta'ulu kata Allah. Karena itu lebih dekat daripada tidak berbuat zalim. Siap. Berarti kalau kita apa namanya kawin lebih dari 1, tapi kalau tidak bertanggung jawab itu kesalahan besar ya? Oh, enggak boleh. Boleh dalam Islam menikah lebih dari 1 tapi enggak bertanggung jawab. Dosa itu, dosa besar itu. Oh, berarti bisa juga. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya, Bang. Nah, kenapa ada potensi di Islam itu dalam keadaan darurat boleh menikah lebih dari 1, maksimal 4? Ya karena keadaan yang memaksa. Ada keadaan yang sangat-sangat memaksa. Contoh, ketika istri sakit keras, sementara suami ucoknya masih kuat, kayak tiang listrik. Kemana-mana berdiri tegak. Daripada beliau bermaksiat, maka solusinya apa? Nikah. Istri sakit,
Gak bisa ngapa-ngapain. Anda seorang laki-laki, kalau si Ucok marah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Benar juga Bang. Iya, maka solusinya istri sakit. Dan banyak orang yang mengalami itu, istri sakit, tidak bisa lagi, kasihan. Bahkan penyakit wanita kan banyak tuh yang kemudian na'udzubillah kita berlindung kepada Allah untuk wanita-wanita kita yang kita cintai agar tidak demikian. Kena penyakit. Penyakitnya lagi di situ lagi yang kena penyakitnya. Ya, penyakit kurang duit, kurang bahagia, kenanya di bawah situ. Nah, itu dia. Makanya Allah memberikan solusi. Satu hal yang perlu saudara pahami, jika ada sebuah agama yang melarang kemudian umatnya lebih dari satu, itu sama dengan agama itu menghalalkan umatnya untuk berzina. Catat itu Bang. Catat itu. Nah sekarang begini, saya Bang Zuma punya satu istri. Sebagai laki-laki, saya paling tidak tahan lihat wanita cantik. Maaf nih, maaf. Saya nggak bisa lihat wanita cantik itu, alamak, aku pingin pingsan. Mama man rasa bos Kalau saya melihat perempuan cantik, mama ina mama Masya Allah. Kalau lihat makhluk Allah yang terindah yaitu wanita. Abang, kalau saya keluar ninggalin rumah, lalu melihat seorang wanita, pasti ada ketertarikan sama dia. Itu jujur. Sehari bertemu, aman. 2 hari, aman. 3 hari, aman. 4 hari, sudah mulai bawa berkas ke ruangan. Apalagi kalau dia sedang ngomong, selamat pagi Pak. Ya, pagi Dek. Maaf Pak, Rizka boleh masuk? Habis itu dia jalan. Mau dikemanakan hati ini sebagai seorang laki-laki? Istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya biar bagaimanapun jatuh kepada kemunafikan. Akhirnya apa? Haus hilang Bang. Kenapa? Lambung penuh dengan air liur yang tertelan. Nah besok hari kita juga ganteng seperti abang saya ini. Ganteng, cakep. Tiba-tiba perempuan itu juga ada tertarik. Wanita juga itu tertarik. Bagus kalau dia belum punya suami. Kenapa? Karena sudah kodrat kita sebagai manusia suka kepada lawan jenis. Wanita ini meskipun punya suami, pasti juga dia kagum. Apalagi kalau sudah ada kedip-kedip mata main di sana. Sudahlah. Istri di rumah satu. Tapi siapa yang bisa percaya kita tidak akan berkhianat? Apa yang terjadi? Libur panjang. Liburan kita pergi sama staf kita yang cantik tadi. Berbunga enggak? Berbunga. Sampai celana kita yang kita pakai karena buru-buru, resnya yang harusnya di depan terpasang di belakang dia. Coba, gila enggak tuh? Ini gara-gara wanita. Begitu indahnya. Makanya di dalam kitab Kejadian, tidak baik seorang Adam seorang diri. Maka diciptakanlah wanita sebagai penghiburnya, yaitu Hawa. Apa yang terjadi setelah keadaan itu muncul? Istri di rumah pasti percaya, karena di agamaku cukup wanita satu aja, pasti percaya. Terjadi yang disebut maksiat. Terjadi itu. Apalagi sudah ada pengakuan. Kalau kamu percaya kepada Yesus, dosamu ditebus. Tinggal pengakuan dosa. Tuhan Yesus maafkan ya, tadi aku hilap. Tapi boleh kan besok aku hilap lagi sikit. Yang penting aku tidak nikah, kawin. Yang penting cukup satu istri aja. Yang lainnya ya enggak, jangan dikawini, jangan di istri. Tapi kalau di Islam enggak boleh. Begitu keadaan itu terjadi, saya harus jujur kepada bini. Berdasarkan dalil. Adil. Tidak adil rasanya memang kalau kita menikah sembunyi-sembunyi, itu enggak adil. Berarti kita menyalahi konsep. Kita harus izin. Suka tidak suka, rela ataupun tidak, izin sama bini. Sayang, ya paman, rasa-rasanya aku mau nikah lagi deh. Wah, istri ngamuk, berarti Anda tidak berhasil. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Berarti Anda tidak berhasil mendidik istri kalau istri melarang kita menikah. Jagalah dirimu dan istrimu. Berarti kita berislam, kudu istri juga harus berislam. Berarti kita harus mengajarkan dalil ini. Ada masa di mana kamu harus menerima.
sama dengan, mohon maaf, bukan saya puji istri saya, ini anak-anak saya masih dengar. Apa kata bini saya? Waktu saya izin menikah sama beliau, apa kata beliau? Abah, aku tuh sangat sayang sama Abah. Sayang sekali. Dan tidak mau berbagi. Enggak rela rasanya. Tetapi ada tetapinya. Apa itu ibu? Aku lebih sayang Tuhanku. Maksudnya? Kalau aku sayang Tuhanku berarti aku lebih cinta kepada aturannya daripada aturan syahwatku. Silakan. Jika Abah masih mau menikah. Justru karena izinnya dia aku nggak jadi. Aku nggak tega. Aku nggak rela jadinya. Ya Allah. Aku peluk. Aku nangis. Ya Allah. Wanita yang sangat mulia. Ya, begitulah ceritanya abangku. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebagai penggiat apologet agama di dalam Lukas 18 nomor 29-30 Yesus membolehkan poligami kepada pengikutnya dengan tanpa batas. Matius 19 nomor 29 dalam original teksnya Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Maka saya mengatakan bahwa sebuah agama yang membatasi laki-laki memiliki lebih dari satu istri itu adalah agama yang membolehkan perzinahan. Apa buktinya? Apa buktinya? Di dalam Bible dikatakan begini. Tidak boleh orang bercerai kecuali karena zina. Nah, ada solusi nih dalam Kristen. Artinya kalau saya sudah tidak suka sama istri saya karena mungkin mulutnya sudah bau batu tawas, ya, sudah bau batu nisan kuburan Cina kali, setiap nguap itu bikin pusing kepala, ngomong kita mulai oleng dibuatnya, bau keteknya lagi bau sabuk kelapa. Akhirnya apa? Aku udah nggak bisa tidur sama dia, sudah seperti tidur sama setan. Lihat mukanya aku takut. Jadi gimana solusinya? Aku harus cerai. Gimana cara yang cerai dalam agamaku? Kudu aku harus berzina. Dari Kristen itu nggak boleh cerai di Kristen, melainkan karena zina. Boleh. Jadi kalau saudara-saudara mau berzina, mau cerai dengan bini yang sudah cerewet sekali. Kau dari mana? Mau kemana? Dari siapa? Apa kau bikin? Apakah di sana? Nggak boleh. Gini, wah, udah capek-capek kita cari duit. Kita dibuat seperti robot. Maka solusinya untuk meninggalkan bini dalam Kristen, berzina. Biar bisa cerai. Saya kira begitu abangku. Ya bang, berarti apa namanya? Saya paham juga ini luar biasa sekali ini bang. Berarti saya kalau lebih dari satu istri kan, yang penting saya bertanggung jawab ya. Ya, bertanggung jawab adil. Nah sekarang gini abangku, kalau Al-Quran kan mengatakan, fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Apa yang diterangkan Al-Quran? Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Nah sekarang berlaku adil ini berat. Kenapa saya katakan berat? Ketika istri di rumah, istri pertama sendiri di rumah, kita lagi di hotel bersama dengan istri kedua malam pertama. Kira-kira pada saat kita bahagia malam itu, rasa yang dirasakan oleh wanita kedua ini sama nggak rasa yang dirasakan wanita pertama di rumah? Kira-kira di malam pertama? Ya enggak. Ya pasti beda lah. Ya itu di Islam berat. Berat bang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengajak istri kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada kita. Itu keren. Itu keren. Karena ada biasanya tuh orang bilangnya cinta mati sama suaminya, cinta mati. Tapi tidak jarang karena cinta justru mereka mempermalukan suami, mempermalukan istri. Sikit-sikit istri dimaki, depan teman-temannya dimaki. Katanya cinta, katanya sayang, tapi nggak dijaga perasaan. Nah itulah kalau di Islam nggak abangku. Di Islam itu hebatnya di Islam lagi abang. Kenapa sampai detik ini saya bangga menjadi seorang Muslim? Di Islam itu meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tapi di Islam diajarkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden, surga Eden, mereka umat Islam memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur mereka,
orang-orang soleh dari istri-istri mereka, dan juga orang-orang soleh dari anak-anak cucu mereka. Jadi kami di Islam, meskipun diajarkan lebih dari satu istri, tetapi kami hidup nanti di surga bersama dengan anak-anak, istri kami, keturunan kami, dan seterusnya. Kami hidup bersama di sana. Sedangkan maaf sekali lagi abangku, saya belum pernah menemukan di dalam Bible tertulis ketika orang Kristen nanti mati, mereka di surga bertemu lagi dengan berkasih sayang kepada anak istrinya. Itu tidak pernah saya temukan. Jadi apalah artinya di bumi hidup cuman 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun, maksimal 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun berumah tangga dengan bini. Setia sehidup semati. Tapi begitu di kehidupan kekal kita tidak bersama lagi. Apa artinya? Di Islam, di kehidupan kekal, di mana di sana tak ada cemburu, tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada sakit gigi, tak ada ambeien, tidak ada kepala benjol. Semua tak ada penderitaan di sana, tak ada yang buruk. Kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Masya Allah. Indahnya surganya Islam itu. Nah kalau di Kristen abang, ya silakan. Kalau yang 72 bidadari itu gimana lagi bang? Saya penasaran tuh. Nah, Masya Allah. Jadi laki-laki nanti di surga akan diberi pelayan bang. Diberi pelayan 72 bidadari. Jadi sama seperti ketika kita diberi ayam panggang 1 kontainer. Kira-kira abang makan semua enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi pelayan-pelayan ini cuman pelayan doang. Kenapa pelayan doang? Karena ada bidadari kita. Ratunya bidadari itu adalah bini kita. Makanya dikatakan jannatu adn yadkhulunaha waman. Siapa di antaranya? Azwajihim wa zurriyatihim, azwajihim, istri kita. Istri kita bersama dengan kita di jannah. Dia adalah permaisuri kita. Sedangkan bidadari hanya pelayan dayang-dayangnya doang. Kalau orang beriman di bumi nih, di bumi, bukan di surga, di bumi. Di mana Allah kemudian memberikan kita aturan main. Cukup 1 istri. Di hadapan istri saja kita malu untuk bersetubuh kepada wanita lain. Apatah lagi nanti di surga. Jadi bidadari itu abangku, itu hanya ceritanya alat Nabi Muhammad, alat Allah untuk mengajak manusia-manusia jahiliyah pada zaman itu yang gemar kepada wanita tanpa aturan untuk meninggalkan itu, menunggu masa ketika mereka menjaga kelaki-lakian mereka, ucok mereka tidak tertancap di berbagai lubang dan berbagai macam model lubang, maka Allah menjanjikan, tanggalkan kebiasaanmu, tinggalkan kebiasaan burukmu, tunggu sampai aku memasukkan engkau ke dalam surga, aku berikan kepadamu wanita-wanita cantik berupa bidadari. Itu adalah cara Allah untuk menghentikan perilaku-perilaku jahiliyah pada masa itu. Seperti itu abangku. Jadi kalau ada orang masuk Islam nih, wah aku mau masuk Islam. Kenapa? Nanti kalau di surga banyak bidadari. Itu sudah nggak masuk surga. Karena sudah ada niatan maksiat. Udah ada niatan untuk melakukan sesuatu yang menurut syahwatnya untuk memuaskan syahwat. Sedangkan surga itu tempatnya orang yang suci hatinya, suci pikirannya, suci jasmaninya, baru bisa masuk surga. Kalau ada pikiran kayak begitu, belum masuk surga, di kuburan sudah ditetesin tinta panas duluan. Begitu abangku. Siap bang. Akhirnya dia berdoa, oh Tuhan, kenapa? Masukkan aku ke surga. Kenapa? Aku pingin puaskan uco. Ah sudah, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga orang-orang kayak gitu. Begitu sahabat, begitu saudara. Oke, siap bang. Makasih, hormat. Iya, abang dari mana? Protestan? Katolik? Saya Protestan. Protestan abang.
Abang orang baik kelihatan dari wajahnya, Masya Allah. Oke, Oke Bang Suma, makasih. makasih. Ya, makasih. Oke Bang, terima kasih. Bagaimana kalau kita ini aja diskusi saja daripada gosip Iya, orang tadi- kan sama tadi- mungkin ajaran menggosip barangkali jadi sudah. Sudah ada tema dari tadi, Bang. Ada beberapa saudara kita Kristen yang sampai ngamuk, dia mengatakan, aku bukan saudaramu. Kenapa bisa kau kita bukan bahas saudaraku? tema Karena kau lain bertanya saja. sesuatu yang menyudutkan aku dan membuat aku sulit untuk menjawabnya. Kita buka tema lain saja. Kenapa berat, Bang, temanya? Bukan Ini tema penting. tentang kita buka tema tentang Al-Qur'an aja. Saya Ya, ragu ini Al-Qur'an. penting. Al-Qur'an ini Ini penting. Ini bukan penting, itu. Abang, dibahas. Bukan, Bang. Maksud saya begini, kita buka tema lain aja tentang kitab suci. Al-Quran itu Ya, hanya diam dulu. Saya dulu diajarkan narasi sebentar kamu tanggapi. untuk Begini, orang-orang yang berakal masalahnya. Iya, saya tahu. Al-Quran itu Bang, kalau kita teliti, 3/4 itu kayaknya diadopsi dari Alkitab ya. Mulai dari cerita tentang kenabian. Iya. Muhammad saja hanya 4 kali disebut di dalam Al-Quran Bang ya. Perlu abang tahu. Musa Iya. sekitar 80 kali. Coba yuk periksa Al-Quran. Musa disebut di dalam Al-Quran Iya. 80 kali. Isa yang kalian sebut-sebut itu nabi itu 69 kali. Ini saya ada studi kelayakan tentang itu Bang. Saya enggak congor kayak kamu, Bang. Cuma ngomongin orang sana sini. Itu data mau tidak menguatkan kebenaran. Dan yang kedua, dari mana? Iya. Ini kan jelas Bang ya. Jadi inilah kenapa sampai ada dan kemudian kalian berkata Alkitab yang menciplak Al-Quran. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, sekarang begini keabsahannya sekarang Al-Quran dipertanyakan. Al-Quran itu ditulis 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya kan? Nah, ini untuk peneliti, untuk ilmuwan ini menjadi masalah. Karena tidak sejaman dengan peristiwa penulisan. Loh, ini fakta Bang. Saya tidak bicara dongeng seperti kamu. Nah, 100 tahun setelah peristiwa, sekitar tahun 700 lebih, baru Al-Quran ditulis. Nah, yang menjadi persoalan, apakah benar Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad? Ini yang menjadi persoalan Bang. Jujur. Loh. Kalau ini belajar sejarah. Saya punya data Bang. Enggak ada data Bang. Cuman congol. Nah ini kita buktikan. Kamu periksa Al-Quranmu Bang semua. Di dalam Al-Quranmu saja Nabi Muhammad cuma 4 kali ditulis, disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa 80 kali. Coba kau periksa. Udah. Enggak paham Al-Quran. Udah curhatnya, udah. Mau bahas Al-Quran. Kalian ini diajari Udah kalian tidak mau mendengar. Ini bicara Udah belum? keilmuan bukan bayi congor. Sudah Kalau belum? bayi congor Bang, ini Oh, namanya masih. tidak berdasarkan keilmuan. Ini Masih, seperti ya apa? silakan. Cuman Silakan. Pakai data. Iya. Aku berarasi, Udah? saya mau dengar kamu berarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepadamu yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi Al-Quran itu memang hanya untuk orang yang berakal sehat, bukan orang yang tidak berakal sehat. Ketika saudara datang membawa Al-Quran, Anda datang dalam keadaan belum sehat.
masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Manusia yang menyembah makhluk kuburan itu manusia yang belum berakal sehat. Bang, Anda kemudian Bang sabar, menjawab gantian itu kita dengan kan. keilmuan, Ganti, Bang, bukan dengan comor. ganti kita. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu, mau ke mana? Al-Quran saya mengatakan waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran itu diwahyukan untuk kepada orang-orang yang berakal sehat agar mendapat pelajaran. Ente sebagai penyembah makhluk kuburan sehat enggak tuh? Enggak sehat dong. Ada enggak orang sehat menyembah makhluk kuburan? Ya enggak sehat. Yang disembah itu pencipta, bukan makhluk ciptaan. Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, lalu kemudian mengambil kesimpulan seperti itu, wajar. Kenapa Anda belum sehat? Sedangkan Al-Quran dikatakan apa? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Tengoklah kawan-kawanku. Orang yang tidak berakal sehat baca dalil Al-Quran dikatakan congor. Orang lagi bahas kitab suci Quran nih. Kedudukan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang dia tafsirkan tentang pengetahuan sendiri dengan Al-Quran. Ini ilmu. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut, yang menggunakan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Ini Quran yang menerangkan itu. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Sungguh aku Allah benar-benar telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali dengan izinku. Maka apabila telah datang perintah Allah, yaitu tentang hari kiamat, maka putuskanlah segala perkara dengan adil. Ketika itu rugilah manusia-manusia pelaku kebatilan. Siapa mereka? Yang tidak berakal sehat seperti saudara kita ini. Anda dengan keterbatasan waktu untuk belajar Bible, apalagi mengetahui Al-Quranul Karim, ingin memberikan suatu pernyataan yang menurut ente harus kami dengarkan, harus kami akui kebenarannya. Bullshit. Kami ketakutan, Bang. Bullshit. Jangan takut. Bullshit. Saya sudah menjawab pertanyaan saudara. Kenapa di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang kisah-kisah lalu? Al-Quran mengatakan, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Lalu kemudian kitab yang datang kepadamu yaitu Al-Quran, itu adalah kitab yang membenarkan Al-Torah dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jelas itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Al-Quran saya menguraikan itu. Jangan. Kemudian Bang, pertanyaan selanjutnya kepada saya. Dengar. Pertanyaan selanjutnya kepada saya. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan kemudian kepada umat Islam pada masanya, pada zaman beliau, khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Tuh. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Berarti Nabi Muhammad sudah mengenal kitab Al-Quran. Nabi Muhammad sudah mengetahui tentang Al-Quran.
Karena seluruh rangkaian ayat suci Al-Quran itu terlontar dari lisan beliau. Iya, ditulis 700 tahun setelah Lalu peristiwa. kemudian, sabar dulu. Lalu 100 tahun bagaimana setelah metode? peristiwa. Sabar. Bagaimana metode menjadi kemudian yang masalah. dilakukan oleh orang Islam sesama Nabi Muhammad untuk kemudian melestarikan Quran? Metode yang mereka gunakan adalah hafalan. Talaqi, habis itu mereka menghafalkan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan, wa min qamalihi kitabu Musa imaman wa rahmah, maka sahabatnya kemudian menghafalkan bacaan tersebut. Itu kaidah di Islam. Makanya ajaran Islam itu dari sejak kemudian Nabi Muhammad membawa risalah keislaman sampai detik ini tidak pernah berubah. Itu menurut narasimu, Bang. Secara Itu pribadi. fakta. Itu Fakta nggak real. begitu, Bang. Sejarah berjalan detik ke menit, Sejarah menit nggak ke jam, seperti jam ke itu, hari, Bang. ke minggu, ke bulan, ke tahun, ke abad. Sejarah Islam dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim tidak pernah berubah sedikit pun. Nggak bisa. Kenapa Kalau bisa kamu ada demikian? tuh, Karena Al-Quran berasal dari lisan Nabi Muhammad, didengarkan oleh para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, sahabat Iya, kemudian tapi menuliskan, ditulis 100 sahabat tahun kemudian setelah membukukan. Aman, sejahtera, nggak ada masalah di situ. Sekarang Anda mau terima, tidak terima, jelas. Al-Quran sekali lagi saya katakan kepada saudara, waliyatazakkara ulul albab, hanya orang berakal sehatlah yang bisa memahami Al-Quranul Karim. Anda tidak memahaminya, wajar, 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 wajar. Anda tidak memahami penjelasan saya, wajar. Saya balik bertanya kepada saudara, dengarkan pertanyaan saya, Bang. Pelan tapi membutuhkan jawaban. Nggak, Tolong Bang. Anda jelaskan ke saya, dari mana dari mana Lukas tahu kalau kelamin Tuhan Anda itu dipotong pada hari ke-8? Silakan. Aduh, dibahas yang Satu. lain, kau loncat yang lain. Ada diskusi. 2, 3, Diskusi yang baik. Lain 4, ditanya, lain kau jawab. Belum 5, Itu pertanyaan itu dijawab 6, itu. Kan enggak seperti itu. Ini kan 7, kita bahas masalah keabsahan. 8, Ini masalah. Ini kan 9, balik tanya ini. Jangan digiring 10. kemana-mana Dah. opininya. Saudara, di dalam catatan karangan penulis Lukas 2:21-22. Paulus punya murid bernama Lukas. Si Lukas mengarang cerita Tuhan lu nonotnya dipotong pada usia beliau 8 hari. Pertanyaan saya, ini berbicara mengenai historis sebuah kitab. Dari mana Lukas, murid Paulus, tahu kalau Yesus dipotong nonotnya di hari ke-8? Apakah Paulus hadir di sana? Apakah Lukas hadir di sana? Apakah Lukas melihat nonotnya Tuhan Anda? Apakah Lukas menerima cerita-cerita dari orang-orang? Ataukah Lukas mendapat cerita dari Yesus? Lukas, sini kau dulu ada mau kubisikkan telingamu. Apa Tuhan? Asal kau tahu keren tonji punya aku, Gang. Model jalan kotek. Kenapa? Dipotong pada hari ke-8 saya dulu. Modelnya geriting-geriting lucu. Ada Yesus menceritakan tentang kelaminnya kepada Lukas. Ada. Apa katanya? Bisikkan ke saya kalau kau malu untuk menceritakan itu. Terus jangan-jangan Lukas bilang, mana Beng? Lihat Kak Bede. Ya tahu bagusnya seperti lombok biji. Sorry, bukan lombok biji. Cocok nih, lombok biji, tapi uratnya. Bayangkan itu batangannya kalau uratnya saja seperti lombok biji, Paman. Ya ini pertanyaan toh secara histori. Lukas itu kitab yang digenggam oleh saudara penanya setiap minggu ke gereja. Isinya ada bercerita tentang Yesus. Maka saya bertanya, dari mana pengarang Lukas tahu kalau nonotnya Tuhannya dipotong pada hari ke-8? Ayo. Kejam disebut kita uratnya.
Kan duduk. Kan cuman cerita pengembangan, namanya juga orang membahas pembahasan toh. Kan ditanya. Mungkin Yesus yang tanya Ki. Lukas sini kau dulu, duduk kau dulu di sini Camo nih. Mau Kau bisik sudah kau. ngarang Zuma. Ini kau Apa sudah itu ngarang. paman? Apa itu? Saya toh disunat dari ke-8. Kau ya? Kakak orang Yunani kau toh? Kau orang Roma kau toh Lukas? Disunat tidak kau? Saya keren dipotong ya gang. Bisa jadi. Ini kan bukan saya menuduh. Bisa jadi Lukas mengatakan, coba bedek lihat kak. Mana coba gue lihat? Diperlihatkanlah. Habis itu ece-ece beliau, kok kecil gitu, kayak lombok biji. Tapi kamu paten, Tuhan. Kenapa? Yang kumaksud lombok biji itu tadi itu uratnya. Iya toh, orang namanya sama seperti dia tadi tafsir bebas. Aku pun begitu. Ya boleh-boleh saja, ya kan? Kabur nih. Itu namanya eksegesis. Kabur kita sih. Iyalah. Nggak tega Ini nuna. Zuma. Silakan Ri. Gini loh, kenapa sih pembahasan agama antara Kristen dan Islam ini tak berkesudahan? Iya memang nggak Ada bisa sudah masalah bos. apa? Iya karena Kristen itu ke-Islam-Islaman bos. Gimana? Kristen yang memulai. Coba Anda pernah melihat nggak orang Hindu sama Islam berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Buddha dengan Islam pernah nggak berdebat kayak gini? Pernah nggak? Orang Yahudi dengan Islam pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Mereka saudara-saudara kami Hindu, Buddha, Yahudi percaya diri dengan agama mereka dan mereka tidak didoktrin untuk mengajarkan agama mereka kepada orang lain dengan cara tipu-tipu. Tidak seperti agama lu. Memang diajarkan. Filipi 1:18. Apalagi 1 Korintus 9 nomor berapa itu kawan-kawan? 21-22. Yang Memang ada ngajarin itu perintah. siapa? Bukannya Paulus Muhammad yang ngajarin itu. memerintahkan, Paulus yang mengajarkan, beritakan, meskipun Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Anda tahu arti propasis dalam bahasa Yunani ini? Bukan Propasis itu dari artinya agamamu, mengelabui, bukan dari agamamu menipu, berbicara seperti berpura-pura, ini. Ajaran tukang tipu. berbohong. Maka Agamamu, aku Bang. Paulus tetap Agamamu, bersuka cita. agamaku. Bagaimana? Ya justru karena itu. Justru karena Nah, itu agamamu, kalau kau agamamu. semua- Jangan agamamu memakai agamaku. Justru itu kami harus menegakkan. Lakum dinukum waliyadin. Kami harus menegakkan itu. Nipu ya, ngomongnya nipu Kami terus. harus menegakkan. Kami harus Bukan menyadarkan. menegakkan. Hei Kristen, agama yang berasal dari Yunani Romawi. Jangan kau pakai istilah Al-Quran kawan. Agamamu. Jangan kau berpura-pura pakai topeng ke Islam-Islaman. Sekali begitu. teos tetap Ajaran dari teos. gua, bro. Sekali Ajaran dari dewa tetap dewa. Lah kau Ajaran Udah, dari udah, gua. kita- Asal dari kita gua. bahas. Iya, gantian. Ajaran kami dari kalau kau gua. percaya dengan keislamanmu, Tapi kenapa Tuhan kau kami bukan dari gua kuburan. Asalnya dari gua. Nah, Tuhanmu berasal dari gua kan? Roma 14 nomor Asalnya 9. dari gua, Untuk tetap gua. itulah Yesus Kalau kau dibangkitkan, percaya dengan dibangkitkan agamamu, kenapa kau dari tersinggung kuburan. dengan hal Gua, itu? Khayalan Yesus itu gua dari tetap gua. gua. Yesus Semua dari orang- gua. Yesus dari gua. Ketika dia lahir, dia dari gua Khayalan gua vagina. tetap gua, Maaf, bro. gua yang disebut gua rahim. Keluar dia dari gua gelap itu. Ya, mana Dende? Ya Dende. Dari Tuhan mana? keluar dari goa. Nah, ketika dia keluar dari goa milik Yusuf Ini, Arimatea, jangan mute, dia jadi jangan Tuhan. mute. Sebelum dia masuk ke dalam goa, diletakkan dalam Anak goa gua kuburan tetap milik gua. Yusuf, dia Ajaran mayat. nipu tetap tipu. Begitu keluar dari goa milik Yusuf Arimatea, mayat tadinya jadi Tuhan. Tadi dia mayat kan ketika masuk di goa Ini itu. orang gua mau ngomong. Ya toh? Ketika dia masuk ke dalam mayat ini masuk ke dalam goa, dia mayat kan? Begitu keluar dari goa jadi Tuhan. Ini sudah menunjukkan kebodohannya ini. Dia tunjukkan cara sundalnya ini. Kenapa bang? Kok emosi?
Diskusi yang Santai aja, santai aja. Saya tadi ada tema yang membuat teman-teman kalian lebih dulu itu kalang kabut. Temanya itu adalah siapa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang bukan anak Maria. Itu siapa, Bang? Kalau kami simpulkan menurut Al-Quran, iblis. Kalau kalian? Kalau Yesus pun? Kristen dari Adam itu ada, bro. Sedangkan sejarah agamamu cuma dari goa. Kalau Yesus itu sendiri mengatakan agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Kau iblisnya. Gitu. Ini kami waspada kepadamu karena kau iblisnya. Lalu kemudian Paulus datang tuh kepada murid-murid Yesus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus Kristus yang bukan manusia loh. Muncul pertanyaan, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku bukan manusia ini tapi bernama Yesus yang bukan anak Maria ini siapa? Jawab aja, nggak usah emosi, silakan. Hoi! Jangan emosi, santai. Kalau masalah Bibelnya ditanya, dia dongo. Kalau menghujat jago. Jangan ini. Jawab Jimmy, jawab. Jawab, silakan. Silakan. Saya tunjukkan kebodohan. Pertanyaannya sederhana. Dengar ceramahmu. Panas. Silakan jawab pertanyaan saya. Kami coba dengar ceramahmu Siapa yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, bukan anak Maria, yang mengaku Yesus ini siapa itu, Bang? Pertanyaan sederhana lo itu. Intinya saja, bro. Intinya saja. Agama Kristen itu dari Abraham itu sudah ada sejarahnya. Sedangkan kalian agama itu cuma dari goa. Ingat, dari goa. Itu saja. Agama Kristen mendapatkan cerita tentang Abraham dari mana? Itu intinya. Anda itu berasal dari goa. Dari mana ceritanya? Goa yang gelap. Dari mana ceritanya? Siapa yang mengarang? Itu dari mana ceritanya tentang Abraham di agama Anda? Tolong dijawab. Kamu dari tadi ngomongnya Paulus dapat dari Lukas, tahu dari siapa tentang Yesus waktu itu. Iya, saya bertanya kenapa Anda nggak jawab? Nabi Muhammad tahu dari gua, kamu percaya cerita Nabi dari Muhammad menerima wahyu selama 22 tahun, hampir 23 tahun Nabi Muhammad menerima Al-Quranul Karim. Dan hanya sekali menerima berada itu siapa saksinya? di dalam di dalam goa itu hanya sekali tunjukkan aja. Satu saksi saja bahwa Muhammad terima Al-Quran. Coba tuh. Gini, saudara, kalau ilmu Anda masih nihil, jangan sekali-sekali bertanya tentang Islam. Kenapa? Karena apapun yang kami jawab sebagai jawaban dari pertanyaan, Anda hanya mengolok-ngoloknya. Gitu loh. Kenapa? Karena pada dasarnya Anda bukan mau belajar, Anda cuma mau menghina. Padahal saya bertanya itu bukan mau menghina, saya cuma mau diluruskan aja. Bahwa Yesus pernah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Artinya ada Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli adalah yang dilahirkan Maria. Yang dilahirkan Maria tentu manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan Paulus katakan Yesus yang datang kepadanya bukan manusia. Ayo. Berarti yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Lalu siapa yang datang memakai nama Yesus yang bukan anak Maria menurut Yesus? Siapa selain dirinya? Yang menggunakan nama Yesus selain dirinya dan bukan anak manusia. Itu siapa? Kenapa kemudian kalian datang malah menghujat? Ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban akurat. Kenapa? Kalau Anda tak sanggup menjawab dengan tepat, benar dan bisa menyelamatkan kalian dengan jawaban itu, maka terbukti kalian menyembah iblis dalam nama Yesus. Jangan emosi. Karena Yesus mengatakan itu. Ada penyesat memakai namaku.
Bahkan di dalam kitab saudara sendiri diterangkan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah, itu kata kitab saudara. Penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Paulus mengaku bukan manusia yang datang kepadanya, tetapi Yesus Kristus. Anda mau mengelak kemana kira-kira? Yang datang memberitakan Injil kepada murid-muridnya di tanah Yudea, di Galilea, di Yerusalem, itu adalah manusia, anak Maria. Yang datang kepada Paulus, mengajarkan 13 surat kepada Paulus, itu bukan anak Maria. Sama-sama Yesus, tapi satu manusia, satu bukan manusia. Kristen mengikuti bukan yang manusia. Yang diikuti oleh Kristen adalah yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Siapa itu? Siapa itu kira-kira? Yang kalian sembah setiap hari Minggu. Yang karena dia kalian makan babi. Yang karena dia kalian tidak sunat. Yang karena dia kemudian kalian menduakan pencipta langit dan bumi. Siapa makhluk itu? Tidak ada perintah Tuhan, tidak ada perintah Yesus anak Maria ibadah Minggu. Tapi bisikan makhluk itu yang mengantarkan kalian ke gereja hari Minggu. Itu siapa itu? Siapa itu? Memakai nama Yesus itu yang kemudian membisik hati kalian ke gereja tiap minggu. Itu siapa? Hah? Harus kalian jawab. Jawab kepada kami. Apa jawabannya? Kalian ke gereja hari Minggu, tidak ada perintah Elohim, tidak ada perintah Yesus. Kalian berbondong-bondong mendapat bisikan di hati-hati kalian untuk ke sana menyembah kepada yang kalian sebut Kristus itu. Emang ada Yesus mengajarkan? Emang ada Elohim mengajarkan? Tidak ada kan? Tapi kenapa kompak? Karena Yesus sendiri sudah menubuatkan. Ya kan? Bukan demikian. Mereka akan disesatkan oleh dia yang memakai namaku, Yesus Kristus. Ada nggak materi-materi seperti ini dalam gereja? Nggak ada. Di sini baru kalian bisa dapatkan. Berarti komal ini adalah komal sebagai jalan untuk menyelamatkan kalian. Kenapa naik ke sini jadi penghujat? Kenapa naik ke sini caci maki? Kepanasan. Karena otak kalian tersentil dengan kebenaran yang Bang Suma sampaikan. Dan iblis yang ada di dalam diri-diri kalian itu marah terhadap Bang Suma. Padahal materi ini sederhana. Materi sederhana. Kenapa nggak bisa dijawab? Suma, kamu bicara banyak, Suma. Nah itu pasti emosi kan? Pasti emosi. Suma, kamu bicara banyak. Nah ini pasti emosi. Karena apa? Karena makhluk yang ada di dalam dirinya itu ngamuk. Suma, kamu sesat. Kamu nggak usah. Aduh, gimana sih? Jangan diskusi gitu. dengan baik apa gimana ya? Yuk. Biarkan dia puaskan hatinya. Iblisnya lagi Suma, ngamuk. kamu sesat kamu. Jangan dengar Suma, saudara-saudara. Jangan dengar Suma. Ini bukan dia yang berbicara, tapi makhluk yang ada di dalam dirinya yang ngaku Yesus itu yang menuntun kamu mulutnya juga- untuk berbicara. Kamu juga setan kamu juga jadi setan kamu. Saya mengajarkan Yesus Kamu- itu Rasul, Nabi untuk Bani Israel. Beliau manusia Kamu mulia, jadi setan. menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Masa Orang setan? Islam kamu. Kamu jadi setan. Apa ajaran saya yang sampai Anda mengatakan saya setan? Adakah saya mengaku Yesus? Akulah Yesus. Sedangkan setannya menurut Yesus mengaku Yesus. Aku enggak. Kata Yesus, setannya memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, saya enggak mengaku. Saya enggak mengaku Yesus. Setannya Kamu kata setan. Yesus memakai namanya dan berkata akulah Mesias. Ya, Akan kalau kamu- menyesatkan banyak orang. Sejak kapan saya mengaku Yesus? Di mana pernah saya mengaku Yesus? Di mana pernah saya mengaku Dan Yesus? semuanya ini. Iya bang, pasti bang. Karena markasnya langsung saya obo-obo ini. Yaitu hati mereka, Kesan pikiran semua mereka. oten, kesetanan oten, keluar Iyalah. setan di sini. Pastilah itu. Karena ini markasnya saya obo-obo.
Ini berat. Sabar ya, Oten. Siapa? Jawab aja. Siapa yang datang mengaku bukan anak Maria kepada Paulus, mengajarkan 13 buku kepada Paulus? Siapa dia? Bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu siapa? Jujur. Jangan ngamuk. Jangan emosi. Itu hanya pertanyaan. Ya kan, orang biasa ini Kristen. Sebegitu bencinya kalian kepada Sudah boleh kebenaran. ngomong? Iya, silakan. Ya, jadi yang setahu saya, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, Iya Kristen Ustaz. itu adalah seorang pembunuh, pengikut Kristus. Lalu setelah bertemu dengan pemandangan ilahi, dia berubah tidak jadi pembunuh lagi. Jadi pemandangan ilahi itulah yang merubah dirinya, karakter dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi dengan itulah kami yakin bahwa pemandangan ilahi itulah dan Yesus itu sendirilah yang bertemu dengan dia langsung. Karena tidak akan ada hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan yang merubah karakter orang dari pembunuh menjadi seorang yang baik, yang berubah 180 derajat. Itu mungkin yang saya bisa bagikan Bang Suma. Oke, baik saudaraku. Anda pernah membaca enggak nubuatan Yesus tentang seseorang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus? Kenapa pembinasa keji ini bisa duduk di tempat kudus? Karena kenapa? Karena pembinasa kejinya duduk sebagai rasul. Dia pembinasa keji, tapi duduk di tempat suci. Untuk apa dia duduk di tempat suci? Untuk membinasakan manusia. Matius 24 nomor 15 itu jelas itu. Pembinasa kejinya itu duduk sebagai rasul. Untuk apa dia duduk sebagai rasul? Ya untuk membinasakan banyak orang. Lalu yang kedua, Anda baca Matius 12, nubuatan Yesus tentang pembinasa keji yang adalah angkatan jahat. Anda baca tuh. Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Ada orang bertaubat, lalu iblisnya keluar. Setelah dia bertobat, iblisnya keluar. Iblis ini keluar bukan tidak kembali. Iblis ini kembali lagi kepada orang yang bertobat itu. Tetapi iblisnya bukan kembali sendiri. Dia mengajak 7 iblis yang jauh lebih jahat masuk ke dalam orang yang bertobat tersebut. Setelah masuk, maka orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada semula. Nah, apa buktinya Paulus jauh lebih jahat daripada semula? Tadinya Paulus hanya membunuh jasad. Membunuh murid-murid Yesus. Jasadnya yang mereka bunuh. Tidak mereka ajak untuk menanggalkan otaknya. Tapi setelah duduk di tempat kudus, dia punya wewenang kemudian menulis apa yang dia mau tulis. Apapun yang dia tulis, itu diimani oleh pengikutnya. Itu potensi yang dia punya. Nah, ketika dia sudah punya potensi itu, apa yang ditulisnya? Aku membinasakan pemikiran orang cerdas. Aku menahan kecerdasan orang terpelajar. Bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, di dalam dirinya ada iblis. Siapa yang menggenapi di dalam tubuh orang yang bertobat tadi ada iblis? Ketika Paulus sendiri mengaku, di dalam tubuhku ada utusan iblis yang menggocok aku. Siapa yang menggenapi Matius 12 yang Yesus katakan ada orang bertobat. Lalu padanya masuk kembali iblis di dalam tubuhnya, 8 iblis sehingga lakunya jauh lebih jahat daripada semula. Kalau dulu Paulus hanya membunuh jasad. Sekarang Paulus membunuh akal manusia. Lebih baik tangan kita dipotong. Lebih baik kaki kita dipotong daripada otak kita yang dihilangkan. Kalau tangan yang dipotong, otak masih bisa berkarya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan yang betul. Tetapi kalau tangan utuh, kaki utuh,
Namun otak yang dimatikan, kancing baju pun bisa Anda tuhankan. Nah, Paulus mengatakan misinya adalah mematikan akal manusia. Misinya adalah menghentikan perkataan Tuhan. Pengetahuan Tuhan pun dihabiskan oleh Paulus demi untuk menggiring manusia kepada Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kalian semua ini bukan orang bodoh. Orang-orang Kristen itu orang cerdas, penemu-penemu katanya. Menemu ini Kristen, penemu itu Kristen. Pintar kalian itu, cerdas kalian itu. Tapi kenapa kalau giliran bertuhan, Anda jadi seperti ini? Tidak ada akal. Karena Paulus memang sudah menawan otak kalian. Baca 1 Korintus 1:19 dalam original teks. Jangan bahasa buatan lembaga Bible, jangan baca itu. Karena itu sudah dipelintir sama mereka. Baca original teksnya. 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang tertulis di situ? Bagaimana Paulus berkarya? Beliau menghilangkan kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir dia rubuhkan. Sepintar apapun manusia, secerdas apapun dia, kalau akalnya dihilangkan, maka dia menjadi bodoh. Di mana kepintaran saudara ketika Anda hadir pada saat Maria melahirkan? Lalu Anda ditanya, wahai saudara Olang, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Anda ingin mengatakan manusia? Di gereja kalian Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, yang keluar adalah manusia. Bingung kan? Bingung. Kenapa? Anda terlanjur Kristen. Artinya Anda terlanjur bodoh. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Jadi kalau dikatakan beliau tadinya adalah bertobat. Yes, bertobat untuk menjadi pembinasa keji. Kenapa dia dikatakan pembinasa keji? Miliaran manusia dibinasakan otaknya. Digiring manusia itu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Padahal kalian orang pintar. Apakah yang dilahirkan manusia ini Tuhan atau manusia? Manusia. Apakah Tuhan bisa dibunuh? Tidak bisa. Apakah Tuhan bisa diludahin? Tidak bisa. Apakah manusia bisa Tuhan bisa ditampar? Tidak bisa. Apakah Tuhan itu bisa ditombak? Tidak bisa. Siapa yang kalian sembah? Yesus. Pernah nggak dia ditampar? Pernah. Pernah nggak dia diludahin? Pernah. Pernah nggak dia dilahirkan manusia? Pernah. Pernah nggak dia dibunuh? Pernah. Apa nggak bodoh itu namanya? Kenapa Anda bisa sadari itu? Di saat sekarang diingatkan, disampaikan, sadar. Tapi kenapa Anda tidak ngangkat kaki dari sana? Karena Anda sudah terjerat kakinya oleh makhluk yang mengaku Yesus. Anda bukannya orang bodoh. Anda tahu yang disebut orang percaya adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Elohim. Orang yang mengikuti perintah-perintah Yesus. Anda tahu, Anda ngerti yang mengasihi Yesus, yang mengasihi Tuhan adalah dia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman tersebut. Anda tahu itu. Tetapi pada faktanya, Anda di hari Minggu ngapain ke gereja? Mana perintahnya? Siapa yang mencontohkan? Saya hari Sabat. Kalau Anda hari Sabat berarti Anda melanggar perintah Paulus. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Jadi serba salah Bang Zuma. Makanya. Jawab Minggu salah, jawab Sabat salah. Jadi gimana Bang Zuma biar nggak berpanjang-panjang, karena saya tinggal sedikit aja, sedikit lagi aja. Ya, boleh sedikit sebentar? Silakan. Jadi saya kurang tahu juga ya, saya membaca buku yang sama, mendapatkan hikmat yang berbeda. Padahal Bang Zuma juga baca buku yang sama, tetapi mendapat pengertian yang berbeda. Ya, jadi memang saya kurang tahu ini di mana. Tetapi saya lihat bahwa kalau Bang Zuma sempat ada baca 1 Korintus 13, itu ada merupakan sebuah
pasal yang indah, mengajarkan tentang kasih yang berasal dari pencipta itu, yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia kepada orang-orang semua di sekitarnya. Dan itulah yang mendasari perubahan dalam hidup Paulus. Jadi kalau emang orang yang jadi jahat menjadi baik, menulis 1 Korintus 13 yang sangat indah, dan dia pun masih bisa dimengerti dengan salah. Saya kurang tahu juga mengapa. Tetapi ya mungkin itu karena perbedaan pengertian, tetapi bagi saya itu merupakan suatu berkat mengenal Tuhan Yesus melalui 1 Korintus 13 mengenai kasih yang sangat lengkap. Ya mungkin ini kalau tadi yang Bang Zuma ada bilang tentang hal-hal yang lain, mungkin di lain waktu saja, karena saya hanya mau menanggapi tadi tentang siapa yang bertemu dengan Paulus di jalan menuju Damaskus itu. Mungkin sedikit itu aja Bang Zuma, saya mau izin turun. Iya. Baik, saudara. Kalau hal-hal seperti 1 Korintus itu, kami umat Islam itu sudah dibentengi oleh firman Allah, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, karena engkau telah mendudukkan aku pada posisi sesat, sungguh aku akan menjadikan sesuatu yang jahat terasa indah bagi mereka di bumi. Dan sungguh aku iblis akan menyesatkan mereka semua. Nah, jadi kalau saudara mengatakan apa yang ada di dalam kitab Korintus itu bagus, apa bedanya dengan iblis yang datang mengajarkan kasih kepada Adam di Taman Eden? Itu apa beda kasih? lagi Bang Zuma. Apa yang diajarkan Lain iblis? kali aja kalau itu Bang Zuma mungkin ya. Apa yang Saya izin diajarkan turun. iblis? Kasih mana itu yang diajarkan oleh iblis kepada Adam? Adam, jikalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, justru Itu kamu penipuan akan... bukan kasih. Lah sama seperti Paulus. Oh tidak sama Bang Zuma. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak Lain sama? kali aja lah, lain kali aja. Sekarang Bang Zuma, ketika Anda mengatakan Izin. sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dengan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini mah pelajaran anak TK. Oh, terima kasih sudah dibacain Bang Zuma, terima kasih sudah dibacain. Semua agama mengajarkan sabar, semua agama mengajarkan murah hati, semua agama mengajarkan jangan cemburu, jangan iri, semua agama mengajarkan untuk tidak sombong, semua agama mengajarkan sifat-sifat terpuji. Tetapi bukan berarti karena dia sudah mengajarkan seperti itu, lantas kemudian itu bukan alat untuk menutupi dirinya yang asli. Apa dirinya yang asli? Dirinya yang asli ini adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada makhluk yang datang kepadanya yang bukan Yesus anak Maria. Mengajarkan kemudian manusia untuk menyembah kepada makhluk, mengajarkan manusia untuk memfitnah pencipta langit dan bumi, mengajarkan manusia untuk memfitnah Adam alaihi salam, mengajarkan manusia untuk menghentikan aturan Tuhan, menuju kepada aturannya dengan ajaran kasih. Tanpa Paulus, Kasih itu karakter pencipta Bang Zuma. tanpa Paulus, Siddhartha Gautama juga mengajarkan kasih. Buddha juga mengajarkan kasih. Nabi Muhammad Itu juga mengajarkan kasih. pencipta, Bang Zuma. Jadi kalau kasih hanya murah hati, tidak cemburu, sabar, tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, itu
semua orang ngajarin itu tanpa agama juga orang lakukan itu. Iya, karena kasih itu sudah ditanam oleh pencipta di dalam hati manusia, Bang Zuma. Ya lalu untuk apa lagi diajarkan? Bukan untuk diajarkan, untuk diterapkan. Lah kalau mau diterapkan, sekarang begini. Dengan kata-kata yang baik, dengan bertutur kata yang baik. Dengarkan saudaraku. Ini implementasi. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Itu yang kau sebut kasih. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat terhina. Nah, sekarang Paulus mengajarkan untuk meniadakan hukum Taurat, berarti Paulus mengajarkan menempati tempat terhina. Jedar. Kasih itu merubah orang yang keras, Ayo udah marah terserah. menjadi lembut. Terserah saudara. Silakan Anda bermanis-manis ria. Aku kasih lo samamu. Aku sayang lo samamu. Tapi ingat, kamu jangan menyembah Tuhan lagi ya. Sebab kamu bukan hamba Tuhan lagi. Kamu anak-anak Tuhan. Mengajak manusia masuk ke dalam neraka itu Anda sebut kasih. Silakan. Karena Paulus memang sudah mematikan akal saudara. Beda pengertian, Bang Zuma. Beda pengertian. Emang Kristen bisa mengerti kalau tentang agama? Pakai apa? Bukankah Paulus sudah mematikan akal kalian? Kami mengerti pencipta, bukan agama saja, Bang Zuma. Pencipta itu bisa dibunuh nggak sama ciptaan? Tuh, macet. Akalmu dibunuh sama Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Akalmu dibunuh sama Paulus. 1 Korintus 1 19. Saudaraku, Paulus mengatakan dalam Roma 6 14. Sebab Kristen tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kata Yesus di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes berapa itu ya? Terkutuklah orang, ada yang ingat? Terkutuklah orang yang banyak ini, yang tidak kemudian memelihara Taurat, yang tidak kemudian mempraktikkan Torah. Itu di Yohanes berapa ya? Ada yang ingat? Yohanes 7:49 ya? Iya, Yohanes 7 nomor 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus Roma 6 nomor 14, kalian Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jedar. Berarti menurut Yesus, orang Kristen ini semuanya adalah kumpulan orang-orang terkutuk berdasarkan di dalam Yohanes 7 nomor 19. Kami nggak rasa gitu, Bang Zuma. Kami Iya. rasa gitu. Orang gila pernah nggak merasa gila, Bang? Orang gila. Saya nggak pernah bilang gila orang lain. Iya, saya tanya, orang gila merasa gila nggak? Saya urus anak istri saya dengan baik, saya nggak gila, Bang Zuma. Saya ulang pertanyaannya. Orang gila sadar nggak kalau dirinya Orang gila? gila nggak bisa urus anak istrinya, Bang Zuma. Alhamdulillah, berarti Anda tahu tidak mungkin orang sesat sadar dirinya sesat. Yohanes 7:49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Paulus mengatakan Kristen tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen menurut Yesus orang-orang Kutuk. Nah, Itu salah pengertian, Bang Zuma. salah pengertian terus. Emang kamu bisa mengerti sementara akalmu sudah mati? Betul, saya nggak mati, Bang Zuma. Loh, Paulus, kalau Anda akalnya tidak mati, kalau Anda akalnya tidak mati, saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Mungkin lain waktu aja, Bang Zuma ya. Ya, mungkin lain waktu saja. Kira-kira udah cukup, Bang Zuma? Iya, udah cukup, saudaraku. Jadi Ingat ya. gantian sama orang lain. Iya, ingat, orang gila tidak akan pernah sadar dirinya gila.
Terima kasih Bang Suma ya. Sama-sama saudaraku Olang. Gak bisa jawab apa karena dia gila ya, gak bisa jawab. Oh, Bab. Maaf. Bab. Iya Yuma. kodok bunting. Pertama ya tentang pembinaan Bob. 6.700 penonton. Selamat datang. Bantu tetap bayar dulu teman-teman. Ya, Ya, posting ulang. Ya. Bab forum yang harusnya lunak, tidak seperti pohon kayu jati itu. Bab. Iya Yuma. Siapa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus tapi bukan anak Maria? Ya, dia adalah Almasih atau Kristus itu. Kristus yang mana lagi? Bukankah Kristus itu cuman satu? Iya, segala sesuatu diciptakan dari Kristus. Kristus itu kan manusia. Itu harus kembali kepada Sedangkan yang datang kepada Paulus, Kristus yang bukan manusia. dia sudah kembali kepada Kristus. Kembali kemana? Iya pada asalnya. Pada asalnya Bukankah ada Kristus. Yesus sendiri berkata, dia berkembali kepada Tuhannya sebagai anak manusia. Di dalam Efesus kita baca ya. Iya. Mau nggak pakai ayatnya Paulus? Iya. Apapun itu. Silakan. Efesus 1 Iya. nomor antrian 22 ya. Iya. Kuasa kata Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kaki Almasih siapa? Kristus. Ya. Dan menetapkan dia Yang saya sebagai tanya kepala bukan atas itu. segala-galanya bagi jemaat. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan manusia itu siapa? Allah telah menaklukkan segala sesuatu. Saya tidak tanya Semuanya, itu. kan? Serius, Paman? Bukan itu Iya. yang saya tanya. Iya, Paulus itu bertemu dengan Almasih. Almasih itu kan manusia sejatinya. Tapi yang datang kepada Paulus itu tidak mengaku manusia. Almasih yang datang sebagai manusia itu kan sudah diangkat ke kerajaan surga. Ketika dia Tidak, naik tidak. ke atas surga kan juga adalah manusia. Dia Kristus gitu. Dia bisa melakukan apapun. Bagaimana dia cara naik ke surga? Dia kan manusia. Bagaimana mungkin dia bisa naik ke surga? Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Bob, Iya kan. Dia bukan manusia juga kan. Asalnya dia bukan manusia. Ketika Iya, dia berarti sebagai dia bukan anak Maria, maka dia Bob. sebagai manusia. Kodok Begini, bunting. Cuma. Tanya yang kodok. Istirahat dulu Bob. Ah, silakan brother, kalau mau lanjutkan brother, silakan brother. Bob. Iya, semua orang akan menjadi Almasih. Dalam satu keluarga Allah menginginkan semua orang. Aduh, tambah kacau ini. Semua orang jadi Almasih dalam satu keluarga Allah. Punya KTP, punya kartu keluarga. Efesus kan Anda mau dikatakan Efesus. Masuk lah anggotamu Paulus. Gara-gara ikut tumbok. Maka sholat kok murusa otaknya anak-anak. Apalagi kodok bunting ini guru. Gak ada otak kodok bunting. Begini. Silakan Bang Brother. Bentar kau Bang Bob. Itu sih brother. Silakan. Silakan brother, lanjutkan Ya, Bang Brother. siap, Mas. Saya itu jadi penasaran juga nih. Saya mau tanya menyangkut apa namanya tentang nubuatan ini Bang Suma. Silakan. Bang Suma kan banyak belajar kitab. Kita juga orang Kristen, tapi kita jarang-jarang juga baca juga itu. Tentang nubuatan itu, Bang Suma, kemarin saya tanya Pratama, tapi dia kurang jelaskan untuk saya paham baik menyangkut bagian ini. Tentang nubuatan
Nabi Yesaya itu untuk kelahirannya Yesus Kristus ini atau bagaimana? Yesaya 9. Iya tentang itu. Bukan kawanku, itu bukan untuk Yesus. Bukan. Yesaya 9 itu murni untuk Hezekia. Oh, itu jelas itu. Iya. Bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus itu. Kenapa bukan untuk Yesus? Karena di situ dikatakan telah lahir. Itu telah lahir. Ketika dikatakan telah lahir, berarti pada masa Yesaya 600 tahun menuliskan lebih dulu daripada kelahiran Yesus, kata beliau yulad, telah lahir seorang anak laki-laki. Telah berarti terjadi pada masa itu. Nah, siapa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Nah, kita lihat di dalam Yesaya 1 nomor 1 dulu. Apa yang menjadi rangkuman atau sinopsis daripada penjelasan daripada Yesaya ini, itu sinopsisnya ada di nomor 1-nya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia, zaman raja-raja Yehuda. Nah, artinya seluruh rangkaian cerita nubuat yang muncul dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos yang meliputi kisah tentang Usia, tentang Yotam, Ahaz, dan Hezekia. Mari kita buktikan. Kita masuk ke dalam cerita yang ada di Yesaya 9 nomor 6 ini. Ketika dikatakan orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa, Yesus tidak pernah dipanggil Allah perkasa. Orang-orang menyebutnya Raja Damai. Sejak kapan Yesus mendapatkan perkataan Raja Damai? Bahkan Yesus ketika datang, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Jadi tertolak di situ. Ketika kemudian dikatakan dalam kitab tersebut bahwa dia adalah Allah yang kekal. Bagaimana mau kekal? Dia mengalami kematian. Ajarannya hanya sampai pada saat dia itu ada. Setelah itu nggak ada lagi ajarannya. Yang ada adalah ajaran Paulus. Nah, sekarang kita masuk ke data ini. Kalau kita melihat Bang, Yesaya 9, kita mulai data dari nomor 1-nya. Nomor 1-nya mengatakan apa? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa nih berarti berbicara mengenai Yudaism. Bani Israel, Bani Yehuda. Sekarang kalau nomor 1 ayat 1 dari Yesaya 9 ini kita dudukkan kepada Yesus. Apakah bangsa Israel ketika Yesus datang, bangsa Israel menjadi terang benderang? Kalau ajaran Yesus itu Kristen, apakah Bani Israel menjadi Kristen? Tidak. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saya ulang saudaraku, data nomor 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas penjajah telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Pertanyaannya, ketika Yesus datang, bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Apakah Yesus berhasil mematahkan pemerintahan Romawi seperti kekalahan Midian ketika Gideon mampu mengalahkan tentara Midian? Apakah Yesus melakukan hal yang sama? Tidak. Antara Gideon dengan Yesus ada manusia di tengah-tengahnya. Siapa itu? Hezekia. Sebelum Yesus menyelamatkan Israel dari Romawi, dan memang tidak pernah,
Sebelum Yesus mematahkan kekaisaran kerajaan Romawi, memang tidak pernah. Hizkia lebih dulu menggenapi nubuatan tersebut. Mari kita buktikan. Jadi, kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahu Israel, serta tongkat yang menindas kemudian dipatahkan oleh oknum yang telah lahir ini. Seperti Gideon ketika mematahkan kemudian kekuatan Midian. Mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim bab 6. Hakim-Hakim 6 dikatakan begini. Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. 7 tahun bangsa Israel di bawah penguasaan Midian. Di kitab Hakim-Hakim 6 ini, Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui raja mereka bernama Gideon. Harus ada seorang raja yang tampil kemudian di bangsa Israel yang mengalahkan musuh mereka, sama seperti Gideon mengalahkan musuh mereka yaitu bangsa Midian. Yesus pernah enggak menyelamatkan Israel dari bangsa luar Israel dalam penjajahan? Tidak pernah. Lalu siapa yang pernah mengalahkan itu? Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 19:20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang datang kepada Hizkia mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Itu pengakuan Yesaya bin Amos ketika kemudian menyuruh orang kepada Hizkia. Nah, di 2 Raja-Raja 19 nomor 29-30, dan inilah yang terjadi menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuailah kamu, membuat kebun anggurlah kamu, dan memakanlah buahnya. Nomor 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nomor 32-36. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, musuh Israel. Ia tidak akan masuk ke dalam kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Nomor 33. Melalui jalan dari mana ia datang, dari situlah ia pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nomor 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang yang mati belaka. Nomor 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang ke negerinya, lalu tinggallah mereka di Niniwe. Jelas, Yesaya pasal 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel di dalam kegelapan, persekusi yang hebat dari Raja Asyur, tetapi Elohim menolong bangsa Israel melalui siapa? Melalui siapa, Bang? Raja Hizkia. Jadi jelas sekali, Bung, kalau Anda membahas data Yesaya 9 ini, wajib hukumnya Anda membacanya dari data nomor 1, endingnya di mana? Endingnya di data nomor 3. Jadi jelas, melalui anak ini disebut Raja Damai. Mengapa disebut Raja Damai? Karena dia membawa kedamaian bagi Israel dari penjajahan Raja Asyur. Yesaya mengatakan kemenangan yang sama dengan masa Midian. Ketika Midian kemudian terkalahkan oleh Raja Gideon. Apa yang terjadi dengan masa Midian? Bangsa Israel
akan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Tetapi faktanya melalui tangan Gideon dengan mujizat Elohim, hanya dengan 300 laki-laki, Raja Gideon berhasil membunuh 120 orang Midian hampir dalam waktu semalam. Jadi Yesaya ini itu menceritakan kemenangan bagi Bani Israel sama yang dialami ketika kemudian mereka memenangkan peperangan kepada bangsa Midian melalui Gideon. Yang terjadi pada masa Midian akan terjadi juga pada masa Yesaya 9 ini. Jadi demikianlah cerita itu. Apa itu? Raja Hizkia berdoa kepada Elohim untuk melawan Raja Asyur. Apa yang terjadi? Mukjizat hebat terjadi. Lagi-lagi pada waktu semalam 185 musuh dihancurkan dalam cerita yang sama. Jadi anak yang lahir pada saat itu adalah bayi Hizkia yang menghancurkan Raja Asyur dan memenangkan peperangan seperti kemenangan yang dialami Gideon ketika menghancurkan Raja Midian. Jadi tak ada Yesus di situ, nggak ada. Saya sedih kalau Anda mengatakan itu cerita Yesus. Yesus boro-boro sama seperti Gideon. Dia malah dibunuh kan sama sebangsanya sendiri. Sementara raja yang diceritakan di sini, seorang laki-laki yang diceritakan di sini adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa yang mengusir musuhnya dalam semalam, dan itu hanya didudukkan oleh seorang kandidat tunggal Raja Hizkia. Sebagaimana kembali kepada sinopsis ringkasan cerita Yesaya bin Amos di dalam Yesaya 1 nomor 1. Jelas itu abangku. Jadi jangan mau tertipu oleh pendiri atau tokoh-tokoh dalam gereja. Mereka tidak paham Bible. Mereka hanya mencomot-comot agar manusia itu menyembah kepada makhluk kuburan tersebut dalam nama Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Saatnya Anda berpikir. Silakan. Berarti Bang Suma, bahaya juga ya kalau kita salah tafsir juga ini selaku pelaku-pelaku ini. Pendeta-pendeta. Zuma. Pasti itu. Kenapa lagi kau? Pembinasa kecil itu orang yang akan datang seperti Antiochus Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes. Ya. Ciri-cirinya pengikutnya dia kamu lihat. mengaku Tuhan dan menempatkan berhalanya di mezbah suci. Apakah Paulus menempatkan berhala di mezbah suci? Yes. Paulus itu bukan. Yes. Kenapa muncul Protestan? Sabar. Kenapa muncul Protestan? Kenapa muncul pemikir-pemikir yang memprotes Katolik? Di mana Paus Paulus adalah paus yang mereka lantik pada saat itu. Kenapa muncul sekelompok pemikir-pemikir dan mengatasnamakan sekte baru sebagai nama Protestan? Karena ajaran Paulus itulah yang kemudian menggantikan dewa Agnostos Theos dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, yaitu Agnostos Theos, dewa-dewa yang disembah oleh orang Athena dengan nama Yesus. Itu fakta real tertulis di dalam kitab saudara, dan secara histori Katolik kemudian diprotes oleh sekte baru bernama Protestan. Sadari itu, Bang. Hanya ada sampai hari ini mereka masih mempraktekkan mencium-cium patung Yesus. Di gereja-gereja mereka kalau Anda lewat itu diawali dengan patung-patung. Yang dipilih sebagai mempelai patung-patung di depan gereja mereka itu Anda masih temukan. Dan itu adalah ajaran Paulus. Katolik tidak mungkin. Paulus itu berkiblat kemana? Katolik berkiblat kemana? Ke Yesus. Vatikan. Sudah. Dia tidak menempatkan berhala di mezbah suci kan? Berarti gereja mereka, gereja Katolik ini bukan mezbah suci. Kan mezbah suci itu di Bethlehem. Nah, kalau di Bethlehem berarti kan jelas itu hanya untuk mereka Yudaism. Sementara kalian? Iya, pembinasa kecil itu akan menempatkan berhalanya di Bethlehem, di mezbah suci. Itulah kekejiannya, di antara kekejiannya. Berhalanya itu Anda katanya itu simbol. Itu simbol.
Dia akan mengajarkan kemudian tentang berhala Ini simbol. di Sejarah Yerusalem, sudah menyatakan, di Bethlehem. Jemaah, Itu betul. bahwa Antiochus pernah melakukan itu dan dia membunuh orang Yahudi yang tidak mau makan babi mereka bunuh. Ya itulah Paulus. Kan sudah membunuh, Jemaah. Kata Itu siapa? Antiochus. Kata siapa? Seseorang Justru yang kalau Anda baca pembeda kisah kecil para Rasul itu akan 9 nomor mati 1 itu, seperti Antiochus. Paulus Betul. itu ke Damsyik, tujuannya apa? Untuk membunuh seluruh pengikut Yesus. Lalu kemudian dia kedatangan Sibilisisis. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan anak manusia tuh yang datang kepadanya. Sementara kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itu fakta. Syukran sahabatku. Itu fakta. Saudara. Di dalam Efesus itu sudah dijelaskan. Apa itu? Bahwa Paulus menyatakan ajaran Torah itu harus disatukan dengan ajaran Injil. Nah, ini yang kena Iya, nubuatan apa yang Anda 2 tahu tentang Petrus Injil? 2 nomor Itu aja. 1. Apa yang Anda Demikianlah tahu tentang ajaran nabi-nabi Injil? palsu tampil di tengah-tengah jemaat Elohim. Demikian juga di tengah-tengah kamu akan ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Pertanyaan saya, siapa yang mencampur adukan antara Torah dengan 13 kitab karangannya sendiri? Siapa yang memasukkan surah-surah ini ke dalam ajaran Paulus, ke ajaran Nabi Musa? Karena itu sesuai perintah di Matius. Perintah siapa? Perintah siapa? Yesus Kristus. Nah, Yesus yang bukan manusia kan? Iya kan? Iya, 48, jelas itu. 48. Makanya kalau kita nih, anggaplah saya juga sebagai seorang seperti sama Anda, mengkitabkan sebuah kitab yang bercampur aduk dengan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi kalau Anda baca Ulangan 4, jangan kau menambahi. Jangan kau menambahi. Sekarang agama mana yang mengambil kitabnya Yahudi lalu menambahkan surat-surat kepompong kepadanya? Kitabnya orang Yahudi disebut kitab Tanak. Tidak ada di situ Roma, Galatia, Filipi, Efesus. Tidak ada. Tapi begitu ada Paulus, kitabnya orang Yahudi mengalami penambahan 13 buku. Itu pekerjaannya Sibilisis sang pembinasa keji. Begini cuma, Torah itu ada yang dirubah oleh Yesus Kristus. Seperti di Matius 38 ya. Mata ganti mata. Beliau menggenapi, gigi ganti bukan gigi, merubah. Aku berkata, sebentar lah Yuma. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Lalu di 43 ini juga diperbaharui oleh Yesus Kristus. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, Yesus Kristus, berkata kepadamu, kasihilah mereka yang menyeturuimu, dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Ini dulu Pak ini. Jangan kau melangkahi data-data sebelumnya dari Matius 5 itu. Anda, saudaraku, Anda boleh mengaku sebagai pelaku penggenapan daripada Taurat kalau Anda matanya dua-duanya buta. Jangan Anda pandai-pandaian mengambil ajaran kasih doang. Ajaran yang ada padamu adalah yang kasih-kasih yang enak-enak di kuping aja untuk membinasakan manusia. Oh, ajaran Kristen itu ajaran kasih rupanya. Tunggu dulu. Kasih yang gimana Juma? Lah kamu kan hanya menjual data 45. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan yang kau ambil. Tunggu dulu. Sebelum kau mengambil data itu, langkai dulu data-data sebelumnya. Satu perikop itu Anda harus jalankan semua. Jangan cuma yang enak di kuping. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk meneprak. Oke, kita kau melangkahi. Tunggu dulu. Saya ya. Kata Yesusnya sebelumnya adalah, barang siapa yang memandang wanita serta menginginkan, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Apa kemudian ganjarannya? Mata lu harus dicungkil.
Sebelum kau kasih kepada orang, terlebih dahulu kau jalankan dulu itu. Barang siapa yang memandang wanita dan menginginnya dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Maka apa hukumannya menurut Yesus dalam penggenapannya? Matanya harus dicungkil. Kalau orang Kristen itu pengikut Yesus, tunjukkan gereja mana jemaatnya buta semua. Loh, kenapa bisa harus buta? Karena setiap hari Kristen kau lihat perempuan pasti mengingini. Nggak ada kemudian tidak mandul, nggak ada yang mandul. Nggak ada yang mandul. Mereka mengingini semua. Sekarang ku tanya samamu, saudara Bob, hati kan, saudaraku Bob. Sekarang ku tanya samamu, jujur saudaraku Bob, kalau kau memandang wanita cantik, apakah kamu bernafsu? Maka jika hatiku suci, maka aku akan melihat Allah. Allah yang akan menjadi kata Yesus. Kalau kau mau menggenapi hukum Taurat, barang siapa yang memandang wanita dan mengingin dalam hatinya, maksudnya bernafsu dalam hatinya, maka lebih baik matanya dicungkil. Nah sekarang di mana gereja yang bisa saya lihat orang cungkil mata? Ada. Itu syaratnya untuk menjadi pengikut Yesus. Penggenapan Yesus itu bukan mati di atas tiang salib. Penggenapan Yesus itu justru semakin berat. Berkata jahil, harus dihukum mati. Itu pengataan Yesus. Coba. Mengasihi memang mengasihi. Yang berat itu. Kasihilah musuhmu. Itu hal yang sangat berat. Kenapa Kristen menjual itu? Biar dianggap kasih. Padahal itu adalah ajaran yang berat. Kalian lihat sepanjang hari ini. Berapa orang Kristen yang naik di sini maki-maki saya? Bisa dia perhatikan kemudian ajaran penggenapan Yesus terhadap Taurat, yaitu mengasihi musuh? Nggak bisa, karena itu berat. Oke, begitu cara memandang wanita agar kita tidak memiliki keinginan. Sekarang juga saya tanya samamu, langsung saya tanya samamu. Apakah ketika kamu memandang wanita, kamu tidak mengingini wanita tersebut, tidak bernafsu samanya? Nah, hatiku suci, Yuma. Berarti kau impoten. Hatiku suci, bukan. Jangan kau lesbi. Iya. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jika aku melihat Allah, bagaimana mungkin aku berpaling kau dari lihat Allah? paha wanita, masuk kau lihat Allah? Aneh-aneh aja kau ini. Munafik juga kau. Serius kau tidak nafsu lihat perempuan? Matius 5 nomor 8, Yuma. Saya tanya, serius kau tidak nafsu lihat perempuan? Saya tidak bernafsu karena aku mencintai Allah. Berarti kau lesbi. Kau lesbi kau. Aku mencintai Yesus Christ. Weh. Siapapun. Lesbi kau ini ternyata. Hei. Ternyata kau lesbi. Tidak, Yuma. Karena begini, hadiah bagi orang yang mengasihi Tuhan, Yuma. Ternyata kamu lesbi. Sesuka sesama wanita. Saya bacakan ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu surga. Jangan kau bahas surga. Dalam hati manusia. Itu surga yang disediakan oleh Allah. Itu surga, itu surga. Itu surga. Memang masih rahasia. Surga memang masih rahasia. Nggak usah kau bahas itu. Surga kita pernah mendengar kan kata surga. Yang sekarang didengar oleh telinga manusia apa? Pertanyaan sederhananya, apakah kamu nafsu lihat wanita? Iya. Hah? Apa? Hah? Saya tidak bernafsu karena Allah. Masolang generasi. Tidak bernafsu lihat wanita. Iya, makanya. Dasar lesbi lo. Paulus menyurati kepada Yohanes, berhati-hatilah terhadap pemikiran cabul ya, hati-hati ya, jangan cabul ya. Allahu Akbar. Sangat kuat itu perintah itu. Ternyata dia penyuka matahari juga ini ya. Hati-hati yang ada dekatnya Bob. Teman-teman Kristen jangan mau tidur sama dia. Kalau mau tidur sama dia beli lem Alteco atau lem Korea. Kasih di matahari kalian. Kalau tidur sama Bob bahaya dia ini. Dia nggak nafsu sama wanita ini bahaya.
Matahari kalian kalau tidur sama Bob kasih lem Korea. Itu pesan saya. Jangan sampai dijebol sama dia. Nah, begini cuma jika nafsumu masih menguasai Anda, Nafsu saya nggak menguasai saya, Tuyul. Tapi Anda paling bernafsu tidak terhadap kalau wanita saya itu melihat termasuk wanita, pasti ada keinginan. Maka solusinya istighfar, bukan mata dicungkil. Nah, kalau di Yesus penggenapannya cungkil mata. Nah, kalau kalian pengikut asli Yesus, di mana gereja yang saya bisa melihat mata kalian itu pada dicungkil? Sedangkan Itulah pendeta jemaat di depan di jemaat Efesus lihatnya itu dijelaskan. konsentrasinya kemana? Kalau ada jemaat yang pahanya mulus, gak mungkin gak dilihat mubasir. Pandai-pandai. itulah di Efesus dijelaskan jika engkau Teori itu mah teori itu mah teori. siapa tahu teorinya bapakku Paulus lebih baik daripadamu gitu. Nenekmu kiper. Di Efesus dijelaskan jika engkau masih keinginan-keinginan, masih berpikir-berpikir, maka Tuhan gak akan bekerja. Jangan di dalam berpikir dirimu. teman-teman. Katanya jangan berpikir-berpikir. Terlalu banyak permintaan sehingga Tuhan itu gak bekerja di dalam Ya dirimu. udah, nggak usah kau berpikir, nggak apa-apa. Jangan berpikir. Yaudah Bob, Biarkan istirahat Tuhan dulu yang kau Bob. bekerja. Aduh, batang ketemu batang kau Bob. Brother Elijah silakan. Inti dari berserah diri kan. Bagaimana orang nggak nafsu sama wanita? Katanya Yesus itu Muslim berserah diri, maka biarkanlah Tuhan yang bekerja. Maka itu adalah berserah diri. Iya, masalahnya kenapa kamu nggak nafsu sama wanita itu dulu? Kau racun dunia juga Tak ternyata. menghendaki. Bang Stilo, syukuran Bang Stilo. Kodok Iya, bunting iya. biar ini dulu berada. Tidak nafsu sama wanita. Iya, Saya ada tidak kelainan. bernafsu karena Tuhan tidak menghendakiku. Jika Tuhan menghendakiku, maka saya akan bernafsu gitu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ayo, Dinda Alif Inilah monitor. berserah diri. Monitor guru dah. Iya, ini tolong tuh carikan dulu kambing betina dulu orang ini. Nggak nafsu dia sama manusia. Aku ketawa aja sebenarnya dari tadi. Ya Allah. Udahlah Bob. Bob, kamu itu Bob, izin Bob. Oke. Bentar Bob, izin sedikit aja Bob. Bukan maksud ke privasi ya. Kamu udah nikah belum? Saya belum. Oh, pantas guru dah. Ya. Bener. Ya. Bener ya. Kenapa? Ada kenapa? Karena di dalam wahyu Enggak ada tertarik sama wanita kan? Iya. Sebentar lah Alif. Pakai data ya. Dende. Itu makanya aku bilang carikan kambing betina orang ini. Di dalam wahyu menyatakan 410.000 itu orang yang tidak pernah disentuh oleh wanita. Pasukannya Yesus Kristus yang akan datang di akhir zaman itu ya. Tidak pernah disentuh oleh wanita. Disentuh sama sesama laki-laki ya? Sama laki-laki aja disentuh ya? Wow. Iya, 410.000 itu. Sama laki-laki disentuh bukan? Cuman kudus dia. Wahyu. Baik, pesan. Ya Allah. Ini Bang Brother mau nanya dari tadi Bob, buka mute Bob. Silakan Bang Brother, istirahat dulu kau Bob. Aduh. Brother Elijah. Ya Bob, ngelucunya nanti ya kalau sesi udah serius, agak panas, agak capek baru kamu mau hadir ngelucu silakan. Anggap aja iklan. Bang Bob sudah monoton ya saya sudah. Lanjut hujan di sini Dinda. Sama guru. Nah, siap. Oke lah kita lanjut. Terima kasih, Masya Allah. Mantap tadi pemaparan guru kami ya, brother ya. Itu udah sangat jelas, saya yakin Anda juga paham. Silakan, Pak. Masih ada yang mau ditanggapi atau dilanjutkan gimana? Saya saya sudah lupa konsep tadi saya mau tanya nih karena Bob sudah monoton tadi jadi saya bingung Nah itu lagi. dia. Iya, sebentar brother. Ada Aduh, istirahat dulu kau Bob. Ini mau bertanya Bang Brother. Silakan open cam kayak yang tadi itu Bang Saya sarankan Bob, lu minum dulu obat penurun panas. Habis itu baru ngomong lagi, yang dulu. Gantian ya. Saya jadi lupa lagi nih, aduh. Tadi saya sudah siapkan untuk mau tanya Bang Suma sudah. Karena
Oh, sudah Daunnya langsung jadi. untuk, ya silakan diterima Bang Brother. Gak apa-apa Bang Brother. Gimana Bang Hendi, tema ini saya ubah ke Milad Api 3 ya? Bang Handi? Ustaz Alif? Izin? Ya silakan aja sambil ini kan kalau mau dibuat nggak apa-apa sekaligus kita sosialisasi, kitanya sambil diskusi dulu. Ya, mumpung penonton sekitar 7,3 tadi. Lanjut Brother, pertanyaannya Brother. Siap Bang. Apa namanya? Saya sudah paham tadi yang Bang Suma jelaskan mengenai itu nubuatan Nabi Daniel itu. Itu berarti itu tertuju Nabi kepada Yesaya. Nabi Yesaya itu tertuju kepada Hizkia. Iya, saya tangkap sekali itu. Betul, itu sudah final, sudah tuntas dibahas oleh bangsa Yahudi sendiri karena kan mereka yang punya kitab gitu. Iya, benar sekali itu. Berarti ini banyak ini orang yang dari pendeta-pendeta yang jelaskan bagian ini juga bisa meleset juga ini, paparkan ini kepada jemaat. Ya, pada dasarnya kan begitu Bang, karena harus menggenapi, kan lucu, soalnya ada juga kalimat pernyataan dari Yesus bahwa harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, kan gitu, di dalam kitab Torah Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya kan? Nah, masalahnya adalah ketika dicari itu tidak ditemukan, maka dicarilah dicocok-cocokin, padahal nggak cocok. Seperti tadi yang dibahas, Raja Damai. Yesus mengklaim, dia berkata, aku datang bukan membawa damai, kan gitu. Artinya kan nggak nyambung di situ, nggak nyambung dengan apa yang dinubuatkan, terlalu dipaksakan. Peristiwanya sudah terjadi, sudah lahir, hiyeled kan gitu ya, dia sudah lahir dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya yulad, sudah lahir, tapi dipaksakan bahwa dia itu belum lahir untuk nubuatan masa yang akan datang. Nah itu juga nggak ketemu jadinya. Makanya terlalu dipaksakan, tapi karena apa? Karena masuk doktrin imannya Kristen. Gitu Bang. Ada juga pembahasan yang menarik kalau kita bahas, itu kan nubuatan yang merujuk kepada Yesus, ya kan gitu. Tapi kalau kita buka juga data secara akademis, memang secara Yahudi sudah punya penjelasan sendiri, Kristen punya penafsiran sendiri. Di situ poinnya. Jadi Kristen itu punya penafsiran sendiri, padahal sudah tuntas dibahas oleh bangsa Yahudi. Bahkan tadi Bang Zuma sudah menjelaskan secara detail dan itu lebih logis. Masuk akal kan gitu. Tidak bertabrakan. Nah sekarang sebenarnya abang juga harus cari tahu kalau kita bahas lebih jauh ya. Ada juga nubuatan-nubuatan setelah Yesus tentang kebenaran. Ini juga perlu dipelajari. Kan gitu. Harus dicari tahu. Saya juga pernah membaca, ini saya membuka diskusi ya, bahan diskusi sambil kita nunggu ada pertanyaan atau abang ingat lagi pertanyaannya kan gitu. Nanti guru kami menjelaskan. Di dalam kitab Anda sendiri kan dijelaskan. Ya. Ini ada yang menarik. Ini juga pernah saya tanyakan kepada teman-teman Kristen ya. Itu tertulis di Yohanes 1, bahkan di Yohanes 1 itu dijelaskan di, saya buka dulu ya. Yohanes 1:19 misal begini. Ya, sebentar nanti aku ada WA nih. Oke, saya izin bacakan dulu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Jadi ada orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes untuk bertanya, siapakah engkau? Kan gitu, dia bertanya kepada Yohanes. Ini Yohanes ya, pembaptis ya. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Oke? Satu pertanyaan sudah dijawab. Aku bukan Mesias. Karena apa? Karena orang Yahudi menantikan Mesias, kan gitu. Nah, Yohanes ini kalau menjawab, mereka sudah percaya. Dia akan jujur, tidak akan berbohong. Nah, dia menjawab, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Kan gitu pertanyaannya. Dan ia menjawab, bukan. Jadi satu tentang Mesias sudah ditanyakan, Yohanes bukan. Dua, Elia ternyata dia juga bukan.
Pertanyaan ketiga, engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Nah, ada 3 sosok yang dinanti oleh orang Yahudi di sini kalau kita menemukan data. 1, Mesias. 2, Elia. 3, nabi yang akan datang. Ini menarik. Nabi yang akan datang. Oke, Mesias digenapinya oleh Yesus. Elia jelas dipahami siapa orangnya. Maka pertanyaannya, siapakah nabi yang akan datang tersebut? Yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi yang sangat masyhur di tengah-tengah mereka. Nah, ini kita nanti bisa bahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi, lebih panjang lagi materinya. Tapi izinkan kalau Anda punya jawaban silakan jawab dulu. Saya sambil menyiapkan ada sesuatu yang mesti saya sampaikan. Bang, penjelasannya saya tangkap. Ya, Bang Brother izin dulu ya, ada respon dari Ustadz Kainama ini. Oh iya. Bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap datanya. Literaturnya mantap itu. Top banget itu. Udah paling bagus udah. Data-data literaturnya. Top. Barakallah, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Ustaz. Ustaz, Brother silakan lanjut. Sambil lalu bantu tetap layar dulu teman-teman, sudah masuk hari lain ini ya. Masya Allah. Di sini senior kita, guru kita juga di luar monitor, dia menyampaikan luar biasa apresiasi untuk Panglima kita, Bang Zuma. Masya Allah luar biasa. Dan juga saya izin sampaikan, sebentar, sudah ingat pertanyaannya? Ya, Bang Alif, saya terima kasih banyak. Saya izin turun dulu karena di Papua sudah jam 3, Bang. Oh, siap kalau gitu. Baru jam 3, Bang? Belum jam 8? Ya, Bang, sudah jam 2 lewat ini di Papua. Mau sahur ya? Mau sahur, Bang Brother? Ya, Bang, sahur ya, Bang. Oke. Kirain ingat pertanyaannya. Gimana? Bang, persyaratan masuk Islam tuh gimana, Bang? Caranya masuk Islam gimana Ustaz Alif? Bentar dulu, jangan turun. Di Islam itu sederhana, ketika mau menjadi seorang muslim, yakin. 1, gunakan akal sehatnya, yakinkan diri, penuh dengan keikhlasan, menerima bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu gerbang menuju Islam. Tanpa ada persyaratan apapun yang lain. Itu kuncinya ya menjadi seorang muslim. Gitu. Biasanya tapi ada data KTP, tapi KTP-nya kan Kristen. Ya udah nanti diganti, datanya dirubah kan gitu. Itu nanti kita bantu kayak gitu. Ya kan? Nanti kalau KTP-nya mau Kristen aja ya udah berarti nanti KTP-nya yang ke neraka. Enggak. Itu maksudnya perubahan data juga perlu. Nanti saya DM secara internal saja, Bang. Saya penasaran sekali, Bang. Siap. Makasih, Ya, Bang. sering-sering naik ke Komal ini, Bang Brother ya. Kalau mau belajar. Saya Diskusi yang berindu baik sekali. dan santun. Ya. Saya semangat sekali dengan ini. Semua teman-teman Open yang camp punya dulu. kegiatan. Kayak yang tadi itu kan Bang Brother open camp. Coba open camp dulu lah. Pada dasarnya kan kalau kita diskusi, mau belajar, menyimak, kita tidak fokus pada doktrin, simpan dulu doktrinnya, siapkan akal sehatnya, dengarkan pemaparannya, apakah masuk di akal atau tidak. Insya Allah banyak saudara-saudara kami yang menerima kebenaran. Mereka mengatakan Bang Zuma menghujat, Bang Handi, Kang Bals menghujat. Kenapa? Karena menolak fakta kebenaran. Yang disampaikan itu kebenaran. Bahkan kita sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Justru kenapa teman-teman Kristen ketika memaparkan malah melintir data yang diucapkan oleh Yesus. Itulah makanya terjadi perdebatan sengit gitu. Jadi teman-teman kalau kita coba diskusi baik-baik, kita by data, simpan dulu doktrin imannya. Karena namanya diskusi itu kan tentang data. Kita ini diskusi Muslim, kami umat Islam, ada landasannya Al-Quran. Itu barometernya. Kalian juga Kristen, barometernya apa? Ucapan Yesus, pengajarannya. Itu yang mesti dipegang. Bukan doktrinnya yang dibawa di atas. Gitu Bob, kamu diem. Oke, terima kasih Bang Brother juga ya. Iya, Bang, saya lihat ya. Intinya kita berdiskusi mewakili Yesus. Itu. Ya, Bang, saya lihat teman-teman juga lah. Teman-teman Cuma Kristen, Bang.
Kok diam dulu Bob, silakan, brother. Ini Bang, saya lihat teman-teman Kristen kan mereka kan tidak mau belajar dulu. Orang begitu dengar yang ini langsung orang fight begitu. Tapi apa namanya? Saya kan rindu sekali mau belajar. Mana sebenarnya apa tujuan keselamatan ini arahnya mau kemana begitu. Iya. Jadi apa namanya penjelasan sesuai firman Tuhan. Ya. Saya juga tanya sama Bang Suma kan kuasai juga tuh tentang Alkitab. Terus penjelasannya secara terperinci dan berdata begitu. Jadi apa namanya saya sangat semangat sekali begitu. Dan ya luar biasa bisa bergabung di grup ini. Masya Allah, siap-siap. Terima kasih Bang ya. Tetap semangat belajar. Tidak ada ruginya kita belajar kan gitu. Iya Bang. Terima kasih Bang Uda. Oke, sehat selalu abangku. Masih mau dilanjut pertanyaan atau gimana? Bang, saya pamit mundur diri dulu. Di Papua sudah jam 2:30. Hati-hati brother dengan Zuma. Hati-hati kok. Soalnya sudah banyak yang mau alap bingung nanti nggak ada kawan. Banyak yang tersadarkan Bob. Waduh. Sekelas pendeta aja sudah mualaf beberapa hari yang lalu. Zuma jika memiliki roh Allah maka dia mampu menyelamatkan. Izin dulu aku mau putar ini sebentar. Dari Kan sudah Bang Andi. Ya, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap datanya. Literaturnya mantap gitu. Mantap banget itu. Udah paling bagus udah. Data-data literaturnya. Barakallah, Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja dari silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengerin sendirilah. Itu maksudnya ke yang tadi Banjuma, data-data Banjuma maksudnya.